Berisik banget sih, saking berisiknya kalau aku lagi sholat tuh ada bacaannya dan harus khusyuk ya. Cuman karena terlalu berisik, jadinya ngulang lagi. Sholatnya bisa sampai 2 jam, yang harusnya bisa cuma 5 menit. Hai, nama aku Syifa Zanita, aku pengidap OCD, tanya aku apa aja? Aku tuh ngalamin OCD dari SD, cuman emang baru terdiagnosa tuh pas aku dewasa di sekitar tahun 2020 tuh. Itu pun karena aku awalnya nanya ke psikolog, tapi karena nggak berani datang langsung secara offline, akhirnya dia ngerujuk aku untuk ke psikiater. Habis dari psikolog konsul online, akhirnya aku konsul ke psikiater secara offline, barulah aku tahu kalau selama ini yang aku alamin itu ternyata ada nama penyakitnya, namanya tuh OCD gitu. Aku tuh sering ngelakuin kegiatan fisik secara berulang kali, kayak misalkan sholat, mandi, terus kunci pintu, dan banyak deh hal-hal kecil lainnya yang nggak bisa aku sebutin satu-satu, pokoknya ada di keseharian aku. Dan itu tuh aku lakuin satu kegiatan itu tuh bisa lama banget, jadinya tuh ngeganggu waktu, misalkan jadi telat ke agenda selanjutnya karena misalkan sholatnya bisa sampai 2 jam, yang harusnya bisa cuma 5 menit. Akhirnya aku ngerasa kayak kok capek banget gitu ya, kan kayaknya aku kenapa-kenapa nih gitu. Kalau kata dokter psikiater aku sih, OCD itu adalah sifat kompulsif ya, jadi suatu hal yang dilakuin secara berulang kali, terus karena ada ancaman juga di kepala, jadi kalau nggak dilakuin rasanya tuh nanti bakal cemas, terus bakal gelisah gitu, nggak bisa tidur atau nggak bisa diem, jadinya harus mengulangi hal itu terus-menerus, jadi kayak obsesif gitu, obsesi harus ngelakuin ini sampai bener gitu. Kalau menurut kata dokter aku dulu ya, waktu tahun 2020 pertama kali aku konsul, bisa jadi waktu kecil sering menerima ancaman dari orang tua, misalkan kalau nilainya nggak bagus nanti apa, kalau makannya nggak habis nanti apa gitu. Jadinya itu di sebagian anak tuh hal-hal yang kayak gitu bisa tertanam sampai besar gitu. Nah itu yang bisa menyebabkan ancaman yang pas udah gede OCD itu dilakuin berulang-ulang karena pengen perfect gitu. Ancamannya banyak sih biasanya ya, udah pasti hal-hal yang buruk ya karena kan ancaman gitu. Yang pertama bisa orang terdekat aku mati, atau aku misalkan lagi sholat isya nih, terus sholatnya nggak diulangin sebanyak 3 kali atau 4 kali gitu, nanti katanya aku nggak bangun lagi setelah tidur gitu, jadi udah tidur udah aku mati gitu. Berisik banget sih, saking berisiknya kalau aku lagi ngelakuin sesuatu yang mengulang-ulang, misalkan wudhu atau sholat, kan sholat tuh ada bacaannya dan harus khusyuk ya, cuman karena terlalu berisik jadinya aku ke distract gitu, jadi bacaan sholatnya jadi berantakan, malah jadinya ngulang lagi. Pernah kayak sholat misalkan, jadi itu OCD aku tuh paling kambuh bangetnya tuh biasanya malam hari dan pas lagi sholat. Nah itu tuh pas malam hari aku ngelawan kayak udahlah nggak usah diulang, tadi gerakannya sudah bener kok gitu, udah sesuai urutan, doanya udah bener. Akhirnya aku coba untuk tidur, jadinya nggak bisa tidur, keringet dingin, gelisah karena ada ancaman-ancaman itu, misalkan kalau kamu merem nanti nggak bisa bangun lagi, atau enggak nanti keluarga terdekat kamu mati gara-gara kamu nggak ngulangin lagi gitu. Bisa misalkan kalau mandi nih urutannya, misalkan pakai anduk deh. Pakai anduk urutannya udah harus dari kepala dulu, kepala, pundak. Kalau dari kepala terus anduknya tiba-tiba nyentuh ke badan, wah itu salah gitu. Jadi harus berurutan gitu juga bisa gitu. Kalau aku nginjek kaki di keset tuh nggak boleh kaki kiri yang di depan, jadi harus kaki kanan. Terus posisi kaki akunya tuh nggak boleh bersenggangan kayak gini, jadi harus rapet. Jadi aku habis keset-keset, aku rapetin kaki dulu kayak gini, yang kanan lebih maju, baru aku bisa ngelangkah selanjutnya gitu. Itu pun kalau ngelangkahnya kurang pas, aku mundur lagi, biasanya mundur lagi, ngeratain kaki lagi, terus maju lagi gitu aja, terus berulang-ulang kayak
kayak wudhu aja kali ya, kayak wudhu dimulai dari misalkan cuci tangan nih. Nah itu tuh baru sekali tuh misalkan, oh itu sekali pikir itu tuh angka ganjil, sedangkan keluarga kamu tuh totalnya ada 4 gitu, jadi harus genap. Terus habis itu ya udah aku nambah lagi 1 nih, ngulang lagi jadi 2. Nah pas 2 di pikiran aku ada yang ngomong kayak, itu tuh baru 2 loh, kan anggota keluarga kamu 4, emang mau yang 2-nya mati, ayo lakuin lagi sampai 4 kali. Udah sampai 4 kali, ternyata di yang keempat kalinya itu terasa kurang pas gitu cuci tangannya atau wudhunya. Akhirnya kayak dibilang, ayo ngulang lagi kan sampai ke-5, nah itu ganjil. Nah itu nggak boleh tuh karena keluarga aku genap, gitu aja terus berulang bisa sampai belasan kali gitu, sampai dirasa angkanya pas, genap, terus gerakannya juga pas gitu, baru aku bisa berhenti. Ada sih waktu itu aku lagi nyetir mobil, waktu aku di tol, aku kan lagi megang setiran tuh, terus aku belok ke kanan, itu udah belok ke kanan, udah selesai nih. Terus di otak aku tiba-tiba muncul suara kayak, ayo belokin lagi setirnya ke kanan sampai itu kerasa pas. Udah aku ulangin tapi cuma sedikit karena aku takut nabrak kan. Tapi di otak aku ada pikiran lagi kayak kurang ke kanan dikit lagi gitu, sampai akhirnya aku di situ benar-benar harus ngelawan, tapi akhirnya jadinya keringet dingin gitu, cemas. Cuman kalau nggak aku lawan sih aku yang celaka sih waktu pada saat itu gitu. Capek karena ngelakuin hal-hal yang nggak masuk akal sih. Aku sendiri tuh tahu itu nggak masuk akal gitu ya, dilakuin tuh buat apa tuh, kayak nggak ada gunanya gitu. Misal aku kalau lagi jalan kakiku kepentok, kan itu sakit banget ya, saya jempol kepentok ujung tembok. Nah karena itu baru kaki kiri, jadi harus ngelain kaki kanan gitu biar presisi atau biar pas. Terus udah aku ulangin kaki kanan, sakitnya dirasa belum sama, aku pentokin lagi gitu. Kayak sebenarnya kan itu bahaya ya kalau dilakuin terus-terusan gitu. Kadang kalau pernah kebeset pisau, itu juga kayak, wah rasa sakitnya kayak kurang pas gitu. Jadi aku harus ngulangin, nambahin dikit-dikit lagi biar sampai pas, itu juga pernah gitu. Kalau bagi aku itu mitos, karena aku pun orangnya di rumah nggak serapih itu, masih berantakan juga rumah aku gitu. Jadi nggak terlalu fokus sama tentang kebersihan sih. Sekarang aku udah mendingan, tapi tetap sih masih ngulang, cuman aku batasin kayak 2-3 kali, udah gitu pergi gitu. Maksudnya nggak usah ngelakuin hal itu lagi. Karena dibantu obat juga, jadi lebih bisa ngebantu aku untuk berpikir kayak bodo amat gitu dengan ancaman-ancaman di otak aku. Aku biasanya disuruh sama psikiater aku untuk ngelakuin CBT. CBT itu kayak terapi gitu. Jadi kita tulis apa ancaman di otak kita. Kalau itu nggak kejadian, berarti kita bisa pelan-pelan ngurangin dari lihat kanan, kiri, tengah. Habis itu lama-lama ya udah lihat kemana aja juga bebas gitu, karena nggak akan terjadi apa-apa kayak gitu sih, dicatat gitu. Menurut aku jangan terlalu self-diagnose semua yang kebersihan, kerapihan dibilang OCD ya. Takutnya di orang sekitar kamu tuh ada yang OCD juga dan mungkin ngerasa tersinggung gitu kan, itu bukan suatu candaan ya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang aja emang orangnya rapih gitu atau terlalu bersih, tapi nggak usah bawa-bawa penyakit mental health itu sih. Terima kasih sudah bertanya.